Assalamualaikum Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz dan seluruh pendengar Radio Silaturahmi dimanapun berada. Selamat pagi. Mantap ini suaranya ini, Masya Allah. Siap. Luar biasa, Mas. Panggil apa, Bang atau Mas atau apa? Tapi kalau dipanggil Eyang nggak mau pasti. Macam apa tuh caleg yang satu itu ya. Kalau kita sama Bu Yunita panggil Bro. Gitu. Bro Anton. Nah, luar biasa. Siap. Lagi Hari Hak Asasi Manusia nih sekarang ini, luar biasa. Korupsi juga menjadi sebuah permasalahan di negeri kita ini. Dan Bro Anton ini sudah makan asam garam tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan sudah merasakan dari sejak Orde Baru. Apa yang Bro Anton lihat ini ketika besok kita ini kan mau debat, tapi mungkin nanti yang satu joget-joget aja lagi ya, entah macam gimana. Sementara dari BEM UGM itu sudah menyebutkan kisah yang luar biasa. Belum lagi itu beres, kita lihat Pak Prabowo pakai pesawat negara, tentara dalam kampanyenya. Bagaimana ini negeri kita ini yang nampaknya banyak orang sedang bilang tidak baik-baik saja? Apa yang sekedar doakah atau apa yang mesti dilakukan? Nanti kalau bicara salah masuk lagi prodeo gitu. Gimana Mas Anton? Silakan. Ada mau masuk 2 kali, masuk 3 kali asal untuk kebenaran, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Yang jelas kita harus mengingat pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kebaikan itu berdiam diri, maka kemungkaran yang akan menang. Betul kan? Betul. Kalau kita tidak terorganisir, maka kita akan dikalahkan oleh kemungkaran yang terorganisir. Nah, kerusakan yang terjadi di negara kita ini ya akibat orang-orang baik banyak berdiam diri. Kan ini permasalahannya, Ustaz. Makanya harus berani. Ternyata saya pun di penjara biasa-biasa aja kok, insya Allah tetap bersuara kita. Yang penting pertanggungjawabkan kita pada Allah, masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi saya dibesarkan dan dididik oleh Lemhanas. Jadi tanggung jawab saya untuk mengingatkan seluruh bangsa negara ini supaya kita taat pada konstitusi yang diamanahkan oleh para pandipada kita dalam kehidupan bernegara. Bro, termasuk dalam pemilu ini dong, Bang. Bentar. Urusan Lemhanas ini apakah semua caleg, capres dan cawapres sudah lolos Lemhanas atau ada yang masih belum masuk? Walau alam. Lemhanas ada tingkatannya. Ada yang taplai, ada yang PPRA, ada yang PPSA. Tapi saya rasa dari para calon ini nggak tahu siapa yang sudah ikut Lemhanas atau belum nih. Lanjut. Nah, jadi kita sudah sepakat bahwasanya pemilu atau demokrasi ini salah satu proses rekrutmen kepemimpinan nasional kita. Nah, karena kita sudah negara demokrasi dan berkedaulatan rakyat sesuai amanah konstitusi. Nah, ini pertanyaan sekarang, bagaimana kalau proses demokrasi itu diciderai oleh perilaku-perilaku yang penuh dengan kejurakan? Tentu ini yang disebut dengan kejahatan demokrasi. Kalau demokrasi sudah terjadi manipulatif dan kejahatan-kejahatan, tidak ada sebuah proses yang buruk akan menghasilkan hasil yang baik. Itu tidak mungkin. Nah, kalau sudah ada melalui kecurangan atau proses yang manipulatif, pasti akan melahirkan pemimpin yang tipu-tipu. Dan akhirnya kalau udah pemimpin tipu-tipu yang memimpin negara ini, ya rusak, hancur negara ini. Kan gitu secara kronologisnya, secara realitasnya. Nah, saya melihat dengan berapa isu kemarin diberitakan, berapa kandidat yang memanfaatkan fasilitas negara. Nanti di sini permasalahannya, Ustadz. Karena apa? Dari beberapa kandidat kita kan ada yang masih menjabat ya. Mereka menjabat dan malah ada anak seorang presiden. Yang mana infrastruktur kekuasaan negara ada di tangannya. Nah, sekarang siapa yang akan mengawasi? Secara hukum positif, memang ada Panwaslu, ada KPU. Tapi kalau KPU Panwaslu sendiri mereka yang tunjuk sebelumnya gimana? Makanya dalam beberapa kesempatan saya menyatakan kecurangan itu jangan hanya berfokus pada pencoblosan suara dan sesudah. Kecurangan dalam proses demokrasi pemilu itu juga terjadi sebelum. Ini yang berbahaya. Apa contohnya? Sesuai dengan PKPU nomor 4 2017 dengan Undang-Undang nomor 7 2017, pasal 281 sama pasal 443, ketika para pejabat terkait yang maju dalam baik pilpres atau pemilu menggunakan fasilitas negara itu bisa pidana. Menggunakan fasilitas infrastruktur negara itu baik itu berupa anggaran atau fasilitas yang itu dibayar oleh APBN. Nah, sekarang
itu kan marak kali sekarang terjadi. Kemarin ada lagi mobil plat merah bawa orang tertentu. Betul. Iya, tapi kita lihat kok masih adem-adem. Yang masalahnya lagi, Bang, dengan dikeluarkannya keputusan presiden, para menteri, para gubernur, wali kota boleh cuti. Ini kan parah lagi nih, Pak. Iya. Para curi seharusnya kita ada pegangan kita Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang KKN, penyelenggara negara bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Seharusnya para pejabat negara itu kalau dia punya rasa malu nih Ustaz ya, punya rasa malu, dia harus mengundurkan diri. Dia harus mengundurkan diri supaya tidak terjadi konflik of interest. Tak mungkin seorang Jokowi tidak akan melakukan, tidak mendorong anaknya menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan anaknya lolos di cawapres. Tak mungkin para menteri itu, para gubernur tidak menggunakan fasilitas struktur negara untuk kekuasaannya. Tidak mungkin itu, Pak. Ini masalah siapa yang berani membuka aja. Kalau kita kan nggak ada beban, kita tak akan mungkin itu. Nah, untuk itu kita menghimbau semua pihak, mari kita gunakan hati nurani. Ini bangsa kita ini sudah terlalu parah kerusakannya, sudah terlalu rusak, ya. Sudah terlalu parah dari seluruh lini. Kalau dalam konsepsi Lemhanas itu dari seluruh astagatra itu penuh dengan kerusakan. Menurut pendapat saya, saya garis bawahi, dan saya punya datanya, saya punya data analisisnya. Nah, ini harapan kita hanya di proses pemilu demokrasi 2024 ini, Ustaz, supaya lahir seorang pemimpin yang memang lahir dari pilihan rakyat. Dia itu suara Tuhan itu supaya bisa terrealisasi. Kalau suara rakyat, insya Allah tanpa ada manipulasi, tanpa ada rekayasa, dan memang lahir dari rakyat, pasti akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nah, inilah tanggung jawab kita semuanya, Ustaz. Bagaimana mengawal supaya para kandidat ini dan juga aparat terkait TNI Polri, KPU, Panwas, aparatur sipil negara, BUMN tidak mau disuruh cawe-cawe untuk kandidat tertentu atau kelompok tertentu untuk menjadi pemenang di pemilu atau Pilpres 2024 nanti. Nah, kira-kira seperti itu, Ustaz. Itu, iya. Ya, tapi kan enggak semudah begitu, Bro. Ini kan cerita ketika kekuasaan dipegang, nah, itu yang saya bilang tadi itu, yang ketua Maka BEM kita bilang. tidak harus berdiam diri, Ustaz. Kita harus melakukan perlawanan. Seperti contoh, sebuah pilkada di sebuah kabupaten, saya tidak bisa sebut namanya. Begini juga, dia seorang mantan sekda, maju, didukung oleh mantan bupatinya dan seluruh kekuatan yang besar di daerah itu. Cara saya melawan sederhana aja, Ustaz. Saya lakukan sayembara. Dilakukan sayembara, itu kita kontrak dengan Panwas dan Kapolres setempat, dan kita sebar spanduknya siapa yang menangkap tangan orang yang melakukan kecurangan atau video memobilisasi menggunakan fasilitas negara, maka kita kasih hadiah. Nah, ini saya tantang nih, ada nggak yang berani menjadi sponsor? Kalau saya pribadi, kalau ada yang memberikan itu, saya siap ngasih dia uang. Saya siap ngasih dia. Silakan catat nomor saya, kirim, kita viralkan. Sekarang ini no viral, no justice. No justice, no viral, Ustaz. Kita berharap kepada struktur pemerintahan, kita udah nggak ada harapan lagi. Harapan kita hanya sedikit punya harapan pada TNI. Karena hanya TNI yang berani mengeluarkan pos-pos pengaduan. Silakan di Kodim-Kodim, ada posko pengaduan. Ada sekarang ya Kodim-Kodim. Ada, saya sudah keliling. Ada ya? Ini harapan kita besar pada TNI. Kita lapor sama TNI dan kita viralkan melalui, kita punya senjata kok. Kita punya handphone. Kita punya senjata, viralkan. Hamas di Palestina itu secara opini baru ini Yahudi itu babak belur kan. Karena seluruhnya kompak menggunakan sosial media. Nah, kita harus membangunkan seluruh masyarakat, Ustaz. Itu solusi dari saya, Ustaz. Ini ada julid pemilu, bukan julid fisabilillah lagi, harus ada itu mungkin. Iya, julid pemilu. Ini jihad siasah nih, Ustaz. Jihad siasah nih. Ya, untuk kebenaran. Kalau dia jihad fisabilillah, kita jihad siasah. Jihad siasah pun takut itu kelewatan itu, Ustaz. Nah, itu. Kelewatan. Ya, banyak orang bilang ini kan menuju tahun emas ke depan ya, 2045 ini akan banyak, karena 50% lebih pemilu kita ini kan milenial, luar biasa, banyak pulang baru pertama 56%. 56% ini luar biasa, masa yang luar biasa. Bonus demografi. Apa yang akan terjadi ke depan ketika hutang sudah sedemikian banyak dan juga bahaya narkotika sudah merengsek sampai ke gunung-gunung ini. Luar biasa, dari seluruh sendi, Ustaz. Bagaimana, Bang? Dari seluruh sendi. Dari seluruh sendi, saya bilang. Iya. Arah kiblat negara kita, mohon maaf, kiblat negara kita patokannya kan konstitusi, undang-undang dasar. Betul. Nah, undang-undang dasar kita sudah dirubah. 97% itu. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Ini Undang-Undang Dasar 2002 akankah ada ikhtiar untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 atau cemana, Bang, pondasi marwah dari negara ini, Bro? Jadi gini, Ustaz, yang paling
paling fundamental dari perubahan Undang Dasar itu adalah bergesernya dari negara yang berkedaulatan rakyat menjadi negara yang berkedaulatan partai politik. Jadi proses keterwakilan masyarakat kita tuh nggak ada lagi, Sat. Seharusnya ada MPR sebagai lembaga tertinggi, malah MPR sekarang pun kayak kerbau di cucu hidungnya anggota DPR kita. Karena dikunci dengan Undang MD3 yang hanya itu ada seorang fraksi ketua partai. Ketua partai di belakangnya ada cukong. Cukong di atasnya ada presiden. Gimana, Sat? Itu mana mereka berkunci? Terus yang kedua pasal 33 ketika bumi, air dan kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam Islam itu kan sebenarnya norma-norma Islam yang dibawa ke dalam pasal 33. Bahwasanya ketika sebuah usaha itu yang menyangkut hadat hidup orang banyak tidak boleh dikelola oleh secara private oleh perusahaan, harus dikelola negara supaya peruntukannya jelas. Akhirnya seperti sekarang tahun 2022 contohnya 15.000 transaksi nikel kita kemana perginya? Nggak ada kan? Baru satu jenis nikel, belum emas Freeport, belum perikanan, belum kayu, belum CPO kita. Sebenarnya kalau melihat sumber kekayaan alam negara kita nggak mungkin tak logis kita tuh berhutang sampai 20.000 triliun kalau digabung semuanya. Ini ada apa? Berarti ada kerusakan yang sistematis yang menggerogoti sel-sel negara kita dan perilaku penguasa kita. Yang disebut kita oligarki. Sekarang kan hanya menguntungkan pada kelompok tertentu aja. Nah, ini yang kita harapkan melalui proses demokrasi ini, kalau masyarakat tidak melakukan perlawanan, ya tidak hanya dengan sia-sia saja takut ya, berhenti aja jadi manusia menurut saya, seperti kata Buya Hamka kan. Ganti aja dengan kain kapan kata dia. Kapan ya, itu dia sering kita putar di sini. Nah, terakhir nih bro, saya akan lihat ini bro, ini kan di Batam ini banyak karya-karyanya. Sebuah tulisan atau karya Dr. Anton Permana ini, doktornya diambil tentang eliminasi disharmoni Batam. Ini kita ada radio di Batam namanya Sela FM. Singapura juga dengar dan banyak orang Batam dengar. Ya. Dan apa yang Bro Anton ini lihat potensi Batam, dan ini kok selalu menjadi dinamika yang luar biasa ini. Ini Batam yang diharapkan oleh seorang B.J. Habibie, lain kisah dari sekarang ini. Gimana Bro Anton? Jadi gini Ustaz, saya itu di Batam udah tinggal 25 tahun. Masya Allah. Makanya saya ngambil disertasi, saya kan doktoral saya, PhD saya itu tentang ilmu pemerintahan, Science of Governance di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah dulu Batam itu menjadi negara petrodolar ya. Betul. Pulau petrodolar yang menghasilkan dolar yang luar biasa. Nah Batam itu pernah menyumbang 18% dari devisa negara dari hasilnya. Nah, pernah pertumbuhan ekonomi di Batam itu 24%. Pertumbuhan di atas 3 kali lipat rata-rata pertumbuhan nasional. Nah, sekarang kenapa Batam seperti itu? Hal yang fundamental terjadi adalah karena perubahan regulasi, Ustaz. Dulu, Batam itu dikelola oleh namanya Badan Otorita Batam. Nah, dengan masuknya reformasi, lahirlah Pemko Batam. Disinilah terjadi dualisme itu. Dualisme kepemimpinan, sehingga wajar. Bayangin dua struktur pemerintahan, dua institusi lembaga pemerintahan yang sama-sama punya badan secara fisik, yang punya kewenangan secara undang-undang, tapi punya wilayah kekuasaan di satu tempat. Wajar terjadi distorsi itu. Sehingga terjadi banyak hal distorsi. Yang paling utama itu adalah masalah lahan, masalah perizinan, masalah teks pajak, sehingga ada kemunduran-kemunduran yang Batam yang melakukan juga arah kiblat Batam pun berubah secara fundamental. Batam itu seharusnya menjadi free trade zone. Tidak ada campur tangan politik dalam pengelolaan pemerintahannya. Tapi dengan adanya pemerintahan daerah, sebenarnya kita bukan nanti harus diputuskan apakah itu dikelola tetap oleh BP Batam atau pemerintahan daerah. Makanya saya memberikan solusi dalam disertasi saya itu, Batam itu atau Kepri itu dijadikan otonomi khusus. Nah, kita kan sudah ada secara jurisprudensinya sudah ada. Aceh, Yogyakarta, DKI, Papua, dan sekarang IKN. Apa salahnya Batam juga dapat otonomi khusus di bidang geografi dan ekonomi. Kalau Aceh itu masalah sejarah, politik, kalau Jogja tentang sejarah, Papua itu masalah politik disintegrasi, ancaman disintegrasi, dan DKI karena administrasi ibu kota negara. Nah, Batam, Kepri itu wilayah sangat strategis. Selat Malaka itu salah satu selat terbesar yang dilewati oleh perdagangan dunia. Dari 7 selat Silk Road namanya. Selat celah sempit dunia terbesar. Jadi Batam itu ada 200.000 kapal. Yang itu sampai 60% perdagangan dunia melewati Selat Malaka. Apa yang kita dapat? Karena secara strata pemerintahan yang mengelolanya hanya selevel tingkat pemerintahan kota. Seharusnya itu otonomi khusus, gubernur khusus. Seperti Johor. Nah, Johor itu sampai
sistem pertahanannya pun sistem pertahanan sendiri. Begitu dia bersiap-siap. Bagaimana kita menghadapi Singapura, sebuah negara yang di belakangnya ada negara-negara kuat. Nah, kita hanya menghadapinya dengan Batam sebagai badan otorita, nggak cukup. Nah, makanya saya menelurkan disertasi namanya otonomi khusus Batam Pulau Kepri dengan prinsip TDM. TDM itu totalitas, desentralisasi asimetris dengan monetizing. Totalitas itu nggak ada keraguan-keraguan. Ya Batam otonomi khusus dengan kewenangan khusus supaya dia bisa dapat leluasa menghasilkan monetizing dan dengan konsep desentralisasi asimetris. Nah, kita juga nggak bisa melepaskan prinsip-prinsip bernegara kita. Desentralisasi asimetris nggak boleh juga lepas. Seperti itu kira-kira. Masya Allah. Ya. Dan saya yakin itu akan terjadi peningkatan luar biasa terhadap Batam dan Kepri. Ini didengar ini, Pak Bro, didengar ini sama orang-orang BP Batam ini, radio kita itu. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, karena gini, kenapa harus Kepri? Supaya bergabung antara jalur Selat Melaka dengan jalur Alki 2. Selat Melaka itu kan Alki 1. Ya, Alki 2 itu dari Selat Sunda melalui Natuna. Jadi itu persimpangan luar biasa, 60% perdagangan di situ. Kenapa kita nggak dapat apa-apa? Bayangin, 0,50 sen dolar per ton. Dead ton namanya. Setiap kapal itu wajib membayar lego jangkar. Itu kita hanya loss income. Kita sampai menghitung sampai 500 triliun satu tahun itu. Loss income dari perdagangan. Kalau itu kita laksanakan. Itu gitu, San. Itu hasil investasi saya. Alhamdulillah dengan hasil hampir komdot 3,71 kemarin IPK-nya. Masya Allah. Nampaknya kita mesti ketemu lagi nih Bro Anton di radio. Kan waktunya pula ini. Sudah 15 menit kita punya waktu. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bincang lagi. Bro Anton Permana. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.